Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Ristiano Purnomo, NIM 124240176. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Sistem Pembelian pada Toko Emas. Toko emas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli perhiasan dan memiliki karakteristik bisnis spesifik yang memiliki nilai atau harga. Dalam toko emas menjual berbagai jenis model perhiasan dan kategori, mulai dari cincin, gelang, kalung, dan anting. Bahkan toko emas juga menjual emas batangan yang biasa digunakan untuk investasi masa depan. Dengan berinvestasi menggunakan emas, kita tidak hanya menabung, namun dengan menggunakan emas dapat kita manfaatkan sebagai pernak-pernik yang indah, khususnya untuk para perempuan. Nilai jual emas semakin meningkat setiap tahunnya, bahkan setiap bulan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika harga emas juga akan mengalami penurunan. Hal ini biasanya disebabkan oleh penawaran dan permintaan. Harga emas akan naik jika mengalami kenaikan angka permintaan atau demand. Sebaliknya, harga emas akan turun jika jumlah penawaran supply lebih tinggi daripada permintaan. Rumusan masalah. Di Yogyakarta sudah terdapat beberapa toko emas yang tersebar di kota maupun sudut kota. Namun masih banyak toko yang menggunakan sistem jual beli dengan cara manual dan kurang efisien, sehingga akan menimbulkan ketidakteraturan dalam pembelian atau penjualan emas. Apalagi saat hari-hari besar tertentu, customer toko emas akan membludak dan tidak kondusif. Diharapkan dengan adanya sistemasi pada toko emas akan mengurangi padatan dan lebih kondusif. Sehingga dalam proses transaksi jual beli dapat membuat laporan dapat mempermudah pencatatan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu tujuan. Pembuatan basis data pada sistem jual beli pada toko emas yaitu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, pemantauan keamanan, ketertiban, dan akurasi dalam pencatatan stok. Dengan adanya basis data yang terstruktur akan memudahkan dalam melayani customer dan mempersingkat waktu. Hal ini akan mengurangi waktu dalam pencatatan manual dan mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual. Dan dengan data yang tersimpan pada sistem, pengelola toko emas dapat memantau secara langsung dalam proses transaksi, stok barang, dan laporan penjualan. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional dalam toko akan menjadi lebih mudah dan transparan. Berikut tabel yang akan digunakan. Yang pertama, tabel supplier, yang kedua tabel produk, yang ketiga tabel pegawai, yang keempat tabel customer, dan yang terakhir tabel transaksi. Diagram ERD, Entity Relationship Diagram. Supplier ke produk. Supplier mengirim produk emas dengan sesuai pesanan yang telah dibuat. Produk dengan pegawai. Produk yang telah masuk akan dikelola oleh pegawai untuk dicetak, dilakukan pencatatan, dipasarkan melalui marketplace online, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Pegawai kepada customer. Pegawai menawarkan dan memberitahu informasi mengenai ketersediaan produk, harga, berat, jenis, dan model. Jika diperlukan, pegawai juga dapat menjelaskan mengenai kualitas produk. Customer ke transaksi. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk tersebut, lalu pelanggan melakukan transaksi pembayaran melalui metode yang tersedia seperti tunai, debit, dan kredit. Supplier ke produk memiliki hubungan one to money. Produk ke pegawai memiliki many to one, pegawai ke customer memiliki hubungan one to many, customer ke transaksi memiliki hubungan one to many. Diagram antar tabel. Tabel supplier dan produk. Primary key, ID supplier di tabel produk. Relasi, satu supplier dapat memasok banyak produk atau pegawai. Primary key, ID produk di tabel produk. Foreign key, ID berapa produk dapat terkait dengan customer. Primary key, NIP di tabel pegawai, dan memiliki relasi foreign key, NIP di tabel customer. Relasi, satu pegawai dapat melayani banyak customer, one to many. Yang keempat, tabel customer dan transaksi. Primary key, ID customer di tabel customer, foreign key, ID customer melakukan banyak transaksi, one to many. Yang kelima, tabel transaksi. Tabel transaksi menyimpan informasi tentang metode transaksi, total transaksi, gambar implementasi. Berikut langkah-langkah pembuatan database. Yang pertama, kita create database toko emas. Yang kedua, kita gunakan database-nya yaitu use toko emas. Yang ketiga, kita membuat tabel.
yaitu creatable supplier, creatable product, creatable pegawai, creatable customer, creatable transaksi dengan memasukkan tipe datanya. Keamanan basis data. Keamanan basis data pada sistem jual beli toko emas sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang berkait dengan transaksi, customer, dan stok barang. Melalui langkah-langkah pengamanan yang meliputi password, backup rutin, melakukan audit untuk memantau aktivitas sistem yang dapat membantu mengidentifikasi potensi kebocoran data atau penggunaan yang tidak sah. Pengendalian akses berbasis peran untuk menentukan hak asasi, hak akses pengguna, serta pemantauan keamanan yang terus-menerus. Toko emas dapat memastikan bahwa data yang dikelola tetap aman dari ancaman eksternal maupun internal. Dengan menjaga keamanan basis data, toko emas dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan menjaga kelangsungan bisnis dengan risiko yang minimal. Proteksi keamanan hardware. Sangat penting untuk dipastikan bahwa data hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang. Pastikan server tempat basis data disimpan berada di lokasi yang aman, seperti data center yang dilengkapi dengan pengaman fisik, seperti pintu terkunci, pengawasan CCTV, buat rencana antisipasi untuk melindungi perangkat keras jika terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Keamanan software atau perangkat lunak. Keamanan ini bertujuan untuk melindungi sistem dari potensi serangan atau celah keamanan, penerapan antivirus, dan dapat membantu melindungi server yang digunakan oleh pegawai. Pastikan perangkat lunak diperbaharui dengan rutin untuk menutup celah yang ditemukan. Gunakan firewall untuk membatasi akses server ke server yang hanya memiliki IP atau alamat yang sah. Pemberian hak akses sangat penting untuk melindungi data diri dari pihak yang tidak berwenang. Perusahaan dapat menerapkan base control untuk memberikan akses data sesuai dengan peran yang tanggung jawab setiap pengguna. Terapkan pengubahan kata sandi secara berkala, lalu sandi dibuat dengan gabungan angka, huruf, dan simbol untuk mencegah terjadinya kadaluarsa web dan pencurian data. Proses backup. Mengingat toko emas adalah berhubungan dengan transaksi keuangan yang bernilai tinggi, backup untuk data keuangan dan transaksi penjualan harus mendapat perhatian khusus. Pisahkan backup transaksi penjualan dan data keuangan dari data operasional lainnya, guna memudahkan pemulihan yang lebih cepat jika terjadi masalah pada transaksi atau pembukuan. Proses recovery atau pemulihan adalah langkah penting dalam menjaga kontinuitas atau kesinambungan sistem operasional toko emas setelah terjadi kegagalan sistem, kehilangan data, dan informasi customer. Proses recovery harus selalu dicatat dan diaudit untuk memastikan transparansi dan integritas. Menyimpan log, pemulihan, dan perubahan yang dilakukan selama proses recovery akan membantu dalam pemantauan dan mencegah kesalahan berulang di masa depan. Penutup, berdasarkan analisis, pembuatan sistem basis data pada toko emas merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan pada customer. Sistemasi dalam pengolahan transaksi, stok barang, serta pembuatan laporan akan mempermudah pengelola dalam mengelola bisnisnya dengan efisien, cepat, dan akurat. Melalui penerapan basis data yang terstruktur, pencatatan transaksi yang semula dilakukan dengan manual dapat digantikan dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Dan tentunya akan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan dan mempercepat proses transaksi, terutama pada saat permintaan pelanggan meningkat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.